Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk tugas video yang kedua program beasiswa mandiri BIMBA. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode BIMBA? Dasar hukum dalam menerapkan metode BIMBA itu ada dua. Yang pertama itu hak anak, dan juga yang kedua teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, di hak anak ini mempunyai dua, yaitu hak bermain dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan, di mana hak anak ini menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode BIMBA karena pada dasarnya anak terlahir memiliki fitrah sebagai seorang pembelajar. Nah, untuk menjadi seorang yang pembelajar ini, maka perlu diciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jika pembelajaran sudah menyenangkan, maka anak akan merasa senang dalam pembelajaran sehingga tumbuh minat belajar dan juga minat baca pada dirinya. Nah, selanjutnya itu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, di dalam teori belajar ini ada 3, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Di mana the law of effect ini, jika pembelajaran sudah menyenangkan, maka anak akan terus mengulang hal tersebut. Nah, jika anak terus mengulang, maka the law of exercise. Nah, jika anak terus mengulang, maka anak akan berdampak mampu. Lalu yang ketiga itu ada the law of readiness, di mana jika anak terus berlatih dan mampu, maka anak akan terampil. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud belajar sambil bermain? Nah, belajar sambil bermain ini merupakan kegiatan di mana proses pembelajaran dilakukan dengan sepenuhnya bermain. Nah, di dalam bermain tersebut harus diselipkan pembelajaran seperti membaca, menulis, dan juga menghitung. Nah, di BIMBA ini bermain sambil belajar itu ada berbagai macam caranya, seperti dengan bernyanyi lagu La Bimba, bermain modul baca-bacaan, bermain tebak kata, dan dengan menggunakan bahasa BIMBA. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai metode BIMBA. Nah, metode BIMBA ini ada 3 dan ada 1 metode tambahan. Nah, diantaranya itu metode fun learning, small step system, dan individual system, serta metode tambahan yaitu variation skill. Ya baik, saya akan menjelaskan dari metode fun learning terlebih dahulu. Metode fun learning ini merupakan metode di mana proses pembelajaran harus dilakukan secara menyenangkan. Tidak boleh sedetik pun anak merasa terbebani selama proses pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran metode fun learning ini yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar pada anak. Nah, selanjutnya yang kedua, metode small step system, di mana metode small step system ini pembelajaran harus dilakukan secara bertahap. Nah, sebagai motivator, kita harus menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan anak. Tujuan dari small step system itu yaitu agar terciptanya pembelajaran yang fun learning atau menyenangkan. Selanjutnya, metode yang ketiga, individual system. Nah, metode individual system ini merupakan metode di mana anak ini sebagai subjek dalam pembelajaran. Nah, tujuan dari metode individual system ini yaitu agar pembelajaran dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Nah, di dalam metode individual system ini, kita sebagai motivator harus mencari tahu apa kesenangan anak dan kemauan anak, serta bagaimana kemampuan dan karakter dari setiap anak. Selanjutnya di metode variation skill. Nah, metode variation skill ini merupakan metode di mana motivator harus memiliki kemampuan untuk memvariasikan berbagai macam pembelajaran. Nah, tujuan dari metode variation skill ini yaitu agar anak tidak mudah merasa bosan selama pembelajaran. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir,
yaitu bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Nah, hubungan fun learning dengan bahagia itu berkaitan dengan tujuan filosofi hidup manusia, di mana tujuan hidup dari manusia itu adalah bahagia. Nah, untuk menjadi bahagia, maka kita harus belajar. Dengan belajar, harus belajar. Nah, untuk menjadi seorang yang pembelajar, maka kita memerlukan atau harus menumbuhkan karakter minat belajar yang ada pada diri kita. Nah, untuk menumbuhkan karakter minat belajar itu, maka kita harus berparadigma Bimba. Nah, untuk menerapkan paradigma Bimba ini, maka diperlukan metode Bimba. Salah satunya yaitu fun learning, di mana metode fun learning ini adalah metode dalam proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Nah, dengan begitu akan tumbuh minat belajar dan juga minat baca yang ada pada diri kita dan juga pada anak didik kita nanti.